Shalom untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mercy Saputra Jala, salah satu mahasiswa semester 3 di STFT Inti Makassar. Kali ini saya akan membahas tentang gereja dan politik. Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa peran gereja dalam melihat politik yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, saya akan membahas bagaimana gereja mengambil sikap terhadap hal tersebut. Kita ketahui bersama bahwa di tahun 2024 negara Indonesia telah memasuki tahun politik, dalam arti bahwa tahun pemilu baik legislatif maupun pemilihan presiden. Namun suasana hangatnya politik sudah sangat terasa pada saat ini. Bagaimana peranan gereja dalam kehidupan politik yang sedang berlangsung? Nah, untuk mencoba membahas topik ini, maka terlebih dahulu kita perlu mengartikan apa itu peran gereja dan politik. Gereja berasal dari kata Portugis ialah igreja, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani menjadi kriake, yang dalam artian milik Tuhan, dan yang dimaksud dengan milik Tuhan ialah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Dengan demikian, gereja pada umumnya diartikan sebagai rumah atau tempat ibadah orang-orang Kristen. Sedangkan politik ialah membahas tentang isu-isu kekuasaan pemerintah dalam suatu konteks tertentu. Berdasarkan dalam hal tersebut, dalam pandangan KBBI terkait politik ialah segala urusan dan tindakan mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain. Dengan demikian, yang dimaksudkan dengan peranan gereja terhadap kehidupan politik yang sedang berlangsung adalah bagaimana sikap dan peran orang-orang Kristen dalam sebuah kumpulan terhadap kebijakan atau tindakan seseorang yang mempunyai hak atau wewenang dalam pemerintahan dan terhadap pemerintahan sendiri maupun hubungan dengan luar negeri. Mengamati situasi politik yang ada, tentulah orang percaya harus mengambil sikap berkenan dengan politik. Biasanya sikap orang percaya atau gereja sebagai warga negara terhadap politik ialah bisa negatif atau positif. Memiliki kedua sikap tersebut tentulah dilatar belakangi oleh banyak faktor. Orang percaya atau gereja terhadap politik bersikap antipati, curiga, pasif, dan manipulatif. Jadi ada gereja yang melihat politik itu sebab sesuatu yang menakutkan, karena berbahaya. Karena itu mereka menantang semua peran gereja dalam bidang politik. Penyebab dari sikap negatif tersebut ialah pertama, kurangnya pengajaran, tidak seimbangnya pemerintahan dalam gereja. Yang kedua, kenyataan perilaku politik yang kotor, ditambah dengan pendapat-pendapat yang sumbang bahwa politik itu kotor, maka mereka menjadi pasif dan apatis terhadap politik, dan akhirnya mereka bersikap masa bodoh. Sikap negatif yang berikut adalah ada juga yang seolah-olah melaksanakan misi Allah dalam dunia politik, tetapi tanpa persiapan, pegangan, dan kasih. Akibatnya jatuh juga pada praktik politik atau praktis manipulatif, menjadikan politik hanya menjadi mata pencarian, bahkan sampai merampok rakyat dengan senjata politiknya. Ya, karena itu sangatlah penting bagi gereja untuk memberikan pemahaman terhadap warga gereja, gereja yang adalah warga negara, tentang arti penting politik dalam negara demi tercapainya kesejahteraan rakyat, dan bagaimana orang percaya atau gereja bertindak dalam misi lewat ranah politik. Gereja adalah umat Allah yang dipanggil keluar dari kegelapan dan menjadi milik Allah, dan telah mengalami pemulihan Allah. Gereja diberikan tugas yang mulia oleh Allah untuk menjadi alat pemulihan sebagai garam dan terang dunia
Ya, itu saya lihat di dalam Matius pasal 5 ayat 13 hingga ayat yang ke-16. Fungsi gereja sebagai garam dan terang harus dirasakan dan dialami oleh masyarakat, bangsa, dan negara. Gereja harus bermisi di tengah bangsa dan negara melalui berbagai bidang kehidupan bangsa, termasuk di dalam bidang politik. Misi gereja secara organisasi tentulah bukan berpolitik praktis, tetapi menghadirkan ide dan pemikiran, memberitakan berita shalom bagi pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, misalnya jasmani dan rohani. Tujuan misi gereja dalam kaitannya dengan politik yaitu memuliakan Tuhan. Tujuannya adalah, misi dalam bidang politik adalah untuk memuliakan Allah, karena Allah menciptakan manusia sebagai makhluk politik untuk memuliakan Allah. Yang berikut membawa shalom. Shalom adalah damai dalam arti yang sepenuhnya ketika manusia mengalami kehidupan yang utuh dan penuh dan lahir dan batin. Tugas gereja dalam misi dan politik. Tugas gereja adalah mengarahkan setiap umat Kristen untuk mempergunakan hak pilih mereka sebaik-baiknya dan secara bertanggung jawab. Berkaitan dengan pemilihan dan dukungan terhadap pemimpin bangsa secara khusus presiden, gereja harus memberikan wawasan kebangsaan kepada warga gereja untuk memilih manusia sentral, seperti yang diungkapkan Octavianus dalam tulisannya bahwa dalam politik diperlukan manusia sentral untuk memimpin bangsa Indonesia. Manusia sentral yang dimaksudkan ialah seorang presiden yang dapat berdiri di atas kepelbagaian, seorang yang dapat melepaskan diri dari kepentingan partainya sendiri dan kepemimpinan partainya untuk mengabdi kepada seluruhnya. Ia seorang yang tegas terhadap tindakan korupsi dan kekerasan, menjalankan hukum tanpa memandang demi kepentingan bangsa dan negara. Seorang yang mengutamakan kesejahteraan rakyat yang merata dari Sabang sampai Merauke, yang menjadi saran misi yang perlu diberikan gereja bagi para politikus, yaitu untuk memiliki minat pada iman, perlu mendengarkan suara Tuhan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan politik. Yang berikut juga mengikuti kedaulatan Allah sebagai yang tertinggi, mempercayakan diri secara total kepada kekuasaan Allah, menghormati dan mentaati dasar negara dan perundang-undangan yang terjadi, dan juga mengakui dan menerima pluralitas Indonesia, bangsa yang beragam dan majemuk. Sikap gereja terhadap partisipasi politik, pada dasarnya gereja yang menolak keterlibatan dalam dinamika politik. Ya, itu karena warga gerejanya telah melihat realitas bahwa banyak kecurangan dan hal tidak baik yang terjadi dalam dunia politik. Itulah sebabnya mengambil keputusan untuk tidak melibatkan gereja pada aktivitas politik yang merupakan langkah yang tepat bagi mereka. Tetapi sejatinya gereja tidaklah boleh menarik diri dari aktivitas politik yang ada. Gereja sebagai kumpulan orang percaya harus wajib mendampingi warga gerejanya dalam memberikan ajaran untuk menjalankan kampanye yang baik, agar terhindar dari politik kotor yang dapat menimbulkan masalah disharmoni sehingga perpecahan pada gereja. Ajaran yang dimaksudkan adalah sebuah pembinaan di kalangan warga gereja agar mereka dapat ikut berpartisipasi dalam dinamika kampanye dengan mengedepankan prinsip-prinsip Kristiani
Itulah sebabnya penting bagi gereja untuk mengembangkan dasar-dasar teologis yang bisa dijadikan prinsip pelayanan dalam bidang politik. Dan juga ada beberapa poin penting yang bisa dijadikan sebagai prinsip-prinsip teologis oleh gereja dalam pelayanannya di dalam bidang politik, yaitu yang pertama, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa gereja merupakan orang-orang yang dipanggil serta diutus. Maka gereja keluar menyatakan Injil kepada semua orang. Oleh karena itu, gereja harus bisa memfokuskan pelayanan politiknya terhadap semua orang dan tidak fokus hanya pada warga gereja saja. Pelayanan politik gereja tersebut mencakup mengenai upaya gereja dalam menciptakan kedamaian, kesejahteraan, dan keadilan bagi semua orang. Yang kedua ialah bahwa salah satu tugas gereja adalah menampakkan tanda-tanda kerajaan Allah. Maka dengan itu gereja wajib ikut serta dalam mengupayakan keadilan, kesejahteraan, dan menjaga keharmonisan masyarakat. Oleh karena itu, gereja menolak kekerasan, berbagai bentuk tindakan kekerasan, baik dalam aktivitas politik atau aktivitas lainnya. Yang ketiga, salah satu ajaran Yesus dalam Injil yang terkenal berkaitan dengan pemerintahannya, itu tentang memberikan kepada kasihan apa yang menjadi haknya dan berikan kepada Allah apa yang menjadi haknya. Oleh karena itu, ketika ketidakberesan dalam pemerintahan seperti mengabaikan tanggung jawab kepada semua anggota masyarakat atau hanya bersimpati pada pihak tertentu saja, maka gereja wajib menunjukkan suara kenabiannya dengan melakukan protes sebagai bentuk ketaatan kepada Allah agar pemerintahan kembali pada jalur yang benar. Yang keempat, dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, manusia adalah gambar dan rupa Allah. Oleh sebab itu, gereja harus mengambil sikap menentang jika terjadi diskriminasi dalam masyarakat, baik diskriminasi sosial, gender, dan ras. Politik saling menjatuhkan tentunya tidak boleh, sebab yang hendak dijatuhkan juga merupakan gambar dan rupa Allah. Yang kelima, pemerintahan tercipta karena perlindungan langsung dari Tuhan. Oleh karena itu, sudah menjadi suatu kewajiban bagi pemerintah untuk melaksanakan tugasnya dengan selalu berorientasi pada penegakan keadilan, kesejahteraan, dan kedamaian. Pemerintahan seperti itu ini diakui oleh Alkitab sebagai hamba Allah. Namun jika sebaliknya, pemerintahlah yang diberi tanggung jawab malah bertindak sewenang-wenang, seperti menindas dan tidak berorientasi untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan serta kedamaian, maka menurut Alkitab, pemerintah seperti itu adalah antikristus. Kita melihat bahwa ada begitu banyak prinsip-prinsip teologis yang harus dipegang oleh gereja dalam pelayanan politik. Maka berdasarkan hal itu, kita bisa menariknya ke dalam beberapa poin penerapan praktis untuk melakukan gereja, yaitu yang pertama, sudah menjadi kewajiban bahwa salah satu suara kenabian gereja yang tidak boleh redam dalam aktivitas politik adalah dengan terus mendorong pemerintah agar selalu ingat menjalankan tugas dan mandat yang diberikan sebagaimana mestinya. Tetapi harus selalu diingat bahwa segala sesuatu, segala usaha sebagai bentuk partisipasi gereja dalam mendorong pemerintah untuk memimpin sebagaimana mestinya haruslah dilakukan dengan cara yang tidak melanggar etika Kristen dan hukum yang berlaku. Gereja menolak kekerasan dan kekerasan dan menjunjung tinggi kedamaian. Begitupun ketika hendak menyampaikan aspirasi sebagai bentuk alarm pengingat bagi pemerintah dalam menjalankan tanggung jawab sebagaimana mestinya. Yang kedua,
melakukan pembinaan kepada warga gereja dalam berbagai aspek politik, agar mereka juga tahu tentang dinamika serta perkembangan aktivitas politik yang ada, dengan tujuan membuat mereka mengerti tentang partisipasi politik yang benar. Yang ketiga, gereja harus memberikan hak dan kebebasan kepada warga gereja untuk aktif dalam partai politik tentunya. Nah, tetapi sudah menjadi kewajiban bagi gereja untuk tidak memihak pada satu partai tertentu, baik partai Kristen atau bukan, dan tidak boleh memihak calon anggota legislatif, baik anggota gereja atau bukan. Gereja hanya perlu memberikan petunjuk kepada anggota gereja untuk memilih sesuai hati nuraninya yang yakini dapat menciptakan kedamaian dan kesejahteraan masyarakat. Yang terakhir, gereja harus secara tegas menghimbau anggota jemaat untuk menolak politik uang. Oleh karena itu, gereja tidak boleh menerima sumbangan dari suatu partai politik atau para calon jika tujuannya hanya untuk membeli suara anggota jemaat secara halus. Demikian pemaparan atau penjelasan dari saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Shalom.